Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas ya teman-teman terkait PPG tahun 2022 ini karena banyak yang bertanya ke Ngapakpedia terkait PPG mulai dari gimana daftarnya, apa syaratnya, gimana alurnya, kapan dibukanya, begitu ya. Jadi ini bukan video tutorial tapi pembahasan tentang PPG 2022. Poin-poin penting yang harus diperhatikan untuk teman-teman guru yang akan ikut PPG atau berharap diundang PPG tahun 2022 ini gitu ya. Jadi untuk poin yang pertama atau yang perlu diperhatikan teman-teman ini adalah PPG tahun 2022 ini adalah untuk yang TMT-nya tahun 2015 bulan Desember ke bawah. Artinya yang sebelum 2015 itu TMT terakhirnya ya tahun 2015. Kalau yang 2016, 2017, 2018 berarti setahu saya belum bisa mendapat undangan. Tapi nanti kita lihat saja ya. Mungkin undangan akan datang ke semuanya, tapi ketika setelah pretest nanti pemberkasan, nah di bagian pemberkasan ini bisa saja ada yang gugur. Kalau memang TMT-nya tidak sesuai dengan syarat yang ada, jika tidak ada perubahan. Itu yang pertama. Jadi TMT-nya tahun 2015 bulan Desember, paling akhirnya itu. Kemudian yang kedua adalah yang harus diperhatikan teman-teman guru harus punya SIM PKB. Jadi SIM PKB ini mungkin ya sebagian besar guru mengesampingkan ya, yang mereka pikirkan hanya akun PTK Datadik, padahal SIM PKB itu penting ternyata ya. Jadi banyak guru yang baru eee, nyari info gimana caranya dapat SIM PKB, terus gimana kalau saya lupa password begitu ya. Untuk SIM PKB silakan dicek sendiri, nomor UKG-nya berapa, setelah tahu nomor UKG-nya silakan login, jika lupa password-nya hubungi admin dinas atau ketua MGMP kalian untuk mereset password-nya. Untuk lebih jelasnya bisa cek Ngapakpedia terkait login SIM PKB atau lupa password SIM PKB. Semuanya sudah dibahas di Ngapakpedia. Itu poin yang kedua, berarti harus punya akun SIM PKB jika kalian mau ikut PPG 2022 ini. Poin yang ketiga adalah tidak akan ada daftar secara offline. Semisal begini, kalian TMT-nya sebenarnya tahun 2014, tapi di dalam data Dapodik kalian itu di inputnya 2016 begitu ya. Jadi kan tidak bisa memenuhi syarat tuh. Kemudian Anda datang ke dinas menunjukkan berkas mau ke sampai kabupaten, provinsi dan lain sebagainya itu tidak akan bisa. Meskipun kalian menunjukkan SK tersebut karena Anda sudah gugur secara sistem. Jadi sistem tetap akan membaca data apa yang ada di Dapodik. Makanya kalau masih ada kesalahan, silakan cek datanya di Dapodik, TMT-nya berapa, kalau masih tidak sesuai silakan hubungi admin dinas untuk diperbaiki atau perbaikan melalui Perval PTK jika terkait identitas kalian yang salah. Makanya sekarang segera cek identitas dan data diri kalian termasuk TMT kalian di Dapodik, begitu ya. Jadi satu lagi poin penting yang saat ini sedang ramai adalah untuk perbaikan riwayat pendidikan formal untuk menginput S1 itu sedang mengalami kesulitan. Teman-teman operator sedang tidak bisa mengakses atau menginput S1 di web PTK Datadik. Makanya buat teman-teman guru, silakan dicoba sendiri. Jangan mengandalkan orang lain, ya. Jangan mengandalkan operatornya. Kecuali operatornya menyanggupi itu baru eh, kewajiban operator berarti ya. Jadi kali ini itu silakan dicek di PTK Datadiknya apakah S1-nya sudah di-input atau belum, karena syarat mengikuti PPG ya termasuk harus sudah punya ijazah S1 tersebut ya, yang harus di-input di PTK Datadik, begitu ya. Kemudian poin yang keempat adalah semua data berasal dari Dapodik. Kalian tidak perlu membawa berkas apapun ke dinas untuk mendaftar PPG, tidak usah. Karena
SIM PKB akan mengambil data dari Dapodik dan nanti akan diolah sehingga memenuhi syarat untuk diundang mengikuti PPG atau tidak. Jadi pendaftarannya pun tidak ada secara offline, semuanya secara sistem oleh SIM PKB. Begitu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada pendaftaran secara offline dan data semuanya berasal dari Dapodik. Silakan dicek datanya di PTK Datadik. Akunnya minta ke operatornya ya. Kemudian untuk informasi atau poin yang kelima adalah informasi ada di beranda, tidak ada di menu khusus, tidak ada menu khusus untuk mendaftar PPG. Nanti ketika kalian login SIM PKB, tidak perlu nyari menu-menunya, sudah langsung muncul di beranda ketika kalian memang sudah diundang untuk mengikuti PPG. Jadi ketika kalian membuka beranda dan tidak ada undangan, artinya Anda belum diundang atau Anda belum memenuhi kriteria mengikuti PPG 2022. Nah, kapan sih undangannya dimulai? Ya, kapan secara pastinya belum tahu, tapi untuk, pemutakhiran datanya saja dibatasi sampai tanggal 30 Januari 2022 ini. Otomatis nanti setelah 30 Januari undangan baru ada, kemungkinan besar seperti itu ya. Nah, kemudian itu yang kelima, untuk poin yang keenam sekali lagi, jangan mengandalkan orang lain. Artinya kalian urus sendiri, itu adalah kewajiban teman-teman guru. Minta akun PTK Datadiknya, dicek apa yang kurang diperbaiki, itu kewajiban kalian ya. Bukan menyalahkan operator jika ada yang salah, ataupun diam-diam saja terserah operatornya mau benerin atau tidak. Nanti ketika tidak dapat undangan baru marah-marah. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk semua guru silakan minta akun PTK Datadiknya kepada si operator, lalu kalian cek apakah data-datanya sudah sesuai atau belum. Jadi jangan pernah mengandalkan orang lain. Jadi karena diri kalian sendiri ya yang tahu kalian, begitu ya. Kemudian untuk yang ketujuh poin pentingnya adalah siapa sih yang berhak mendapat undangan ini, yaitu CPNS, PNS, GTY, atau honorer di sekolah negeri yang memiliki SK Dinas atau SK Bupati. Itu informasi terakhir jika tidak ada perubahan. Artinya yang tidak mendapat undangan adalah kemungkinan besar honorer di sekolah swasta yang bukan GTY, ya. Kemudian honorer di sekolah negeri yang baru SK kepala sekolah saja, belum SK Dinas. Itu kemungkinan besar tidak akan mendapat undangan untuk mengikuti PPG ini ya. Jika memang kalian merasa SK-nya sudah SK Dinas atau SK GTY, silakan dicek di PTK Datadik juga, masih sama di web yang sama. Apakah status kalian GTY atau honorer sekolah atau apa? Silakan dicek, dipastikan datanya sudah benar, begitu ya. Kemudian poin yang ke-8 adalah semua syarat harus terpenuhi. Jadi nanti ketika kalian daftar, ilustrasinya seperti ini, kalian mendapat undangan, kemudian kalian daftar, nanti di situ ada centang atau verifikasi data ya, misalnya sudah ada NUPTK-nya, nanti centang hijau, kemudian sudah S1 nanti centang hijau begitu. Nah, jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka menu daftar tidak akan aktif. Jadi menu daftar akan aktif atau bisa diklik ketika semuanya sudah centang hijau atau sudah terpenuhi. Begitu ya teman-teman ya. Sekali lagi ini jika tidak ada perubahan sistem secara mendadak ya, seperti itu. Ini adalah sistem yang sedang berjalan saat ini, kecuali nanti jika ada perubahan ya kita akan sampaikan lagi, begitu ya. Kemudian poin yang ke-9 adalah edaran resminya. Kadang ini informasi resmi atau tidak, ini sumbernya dari mana? Teman-teman operator dan teman-teman guru banyak yang nanya seperti itu ketika saya nge-share informasi terkait PPG. Jadi, sekali lagi, ini nanti informasi resmi atau edaran resminya akan ada di akun SIM PKB masing-masing guru. Jadi rutin saja dicek SIM PKB-nya, apakah ada informasi terbaru, ada edaran terbaru, silakan dicek. Ya, jangan nanya ke orang lain. Ini semua pokoknya diurus sendiri bisa. Ya, tinggal akses saja PTK Datadik untuk mengecek data-data kalian dan SIM PKB untuk mengecek undangannya ada atau tidak dan peraturan terkait PPG tahun 2022 ini. Begitu ya, jadi hanya 2 akun yang perlu kalian akses untuk mengetahui PPG 2022. Begitu ya.
Kemudian satu lagi yang penting juga, terkadang ada guru yang memiliki SIM PKB double. Artinya ada 2 SIM PKB aktif. Itu kalian harus memilih salah satu. Jika kalian punya 2 SIM PKB, maka tidak akan memenuhi kriteria untuk mendapat undangan PPG. Itu jika tidak ada kesalahan sistem lagi ya. Jadi segera putuskan mana SIM PKB yang benar dan yang satunya untuk dihapus. Lagi-lagi ya kita harus konsultasi dengan operator dinas tentunya ya. Kemudian SIM PKB-nya jangan sampai double. Nah, yang ke-11 atau terakhir ya, itu adalah nanti kalian usahakan linearitas ijazah kalian dengan PPG yang akan kalian ikuti itu harus sesuai. Jadi saran saya ijazahnya apa, ikut saja PPG-nya dengan sesuai dengan ijazah. Ilustrasinya begini, misal kalian lulusan PGSD, masuk Dapodik SD, tapi di Dapodik ngajarnya mulok, nggak masalah. Nanti tetap ada, misalnya syarat lainnya memenuhi, kalian tetap bisa dapat undangan PPG, walaupun ngajarnya nggak sesuai, tapi nanti untuk PPG-nya bisa ikut untuk yang guru SD atau guru kelasnya. Begitu ya, itu sekali lagi saya tegaskan jika tidak ada perubahan aturan mendadak. Gitu ya teman-teman ya. Untuk proses seleksinya nanti ada beberapa alur ya, mulai dari pretest, kemudian seleksi administrasi dan seterusnya. Jadi bisa saja yang lolos pretest, bisa saja gugur di seleksi administrasi. Kemungkinan seperti itu. Jadi intinya nanti kalau nggak salah ada 4 tahap tes yang harus kalian lalui. Kalau 4 tahap itu lolos, baru kalian secara resmi menjadi mahasiswa PPG. Itu teman-teman ya, buat teman-teman guru saya doakan yang memenuhi kriteria semoga dapat undangannya dan sukses mengikuti PPG 2022. Yang tidak memenuhi kriteria ya sudah, berharap saja semoga kedepannya ada kayak kegiatan seperti ini lagi dan lebih bermanfaat lagi. Begitu ya teman-teman, lebih beruntung. Dan untuk yang belum memenuhi kriteria PPG, alangkah baiknya tetap memperbaiki data-data diri kalian di PTK Datadik, dicek tanggal lahir, data-data identitas, terkait tanggal mulai tugas, riwayat karir guru, riwayat pendidikannya, semuanya dicek. Ya, karena ke depan kita tidak tahu akan ada program-program apa dari pemerintah yang mungkin menguntungkan kita, makanya segera perbaiki. Ya, jangan asal data, yang penting masuk Dapodik. Buat teman-teman operator juga saya titip pesan, jangan asal nginput data, yang penting kerjaan selesai jangan ya. Karena kedepannya akan berefek ke kalian juga ya, karena data ini akan tersimpan di database, akan ketahuan siapa yang menginput dan bagaimana prosesnya, kemudian salah benarnya ya operator harus aktif ya, mengingatkan gurunya dan gurunya juga saling mengingatkan terhadap operatornya. Tidak boleh ada yang saling menyalahkan antara guru dan operator. Kalian harus bekerja sama terkait data-data sekolah dan data diri PTK. Begitu ya teman-teman. Jadi itu saja terkait pembahasan PPG tahun 2022 ini. Jika ada yang salah dari yang saya sampaikan ya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang kurang jelas silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Atau jika yang punya informasi terbaru terkait PPG ini, saya harap tinggalkan pesan juga di kolom komentar. Informasikan kepada teman-teman yang lain terkait info terbaru PPG tahun 2022. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Like jika menyukai video ini, dislike jika teman-teman merasa tidak suka. Tidak masalah. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.